Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin dari Codeners dan seluruh family. Halo teman-teman, gimana lebarannya? Sudah cukup liburannya atau masih pengen liburan gitu ya? Dan sekarang saya Widi Saputra akan temenin kamu semua buat belajar basic PHP teman-teman. Kalau misalkan kita belajar PHP 1 jam bakal dapat apa sih gitu ya? Mungkin dari teman-teman banyak pertanyaan. Nah, di sini kita akan coba pelajari langsung PHP itu kayak gimana sih? Bisa nggak sih kita bisa buat website dalam 1 jam dengan menggunakan PHP gitu ya? Oh ya, kebetulan saya membuat kursusnya juga 2 juta rupiah teman-teman. Ini kebetulan udah ada 2 orang yang udah ikutan gitu ya. Nah, teman-teman juga bisa ikutan. Caranya gampang banget, tinggal daftar aja ke WA saya. Eh, Nanti tinggal transfer duitnya, habis itu kita ikutan. Dan kelasnya akan dimulai dari minggu depan teman-teman ya. Jadi teman-teman yang mau ikutan silakan, monggo. Oke, kita akan coba mulai teman-teman. Di sini bagi teman-teman yang mungkin belum pernah belajar sama sekali PHP, nggak usah khawatir, ini gampang banget gitu ya. Jadi nggak usah khawatir. Nah di sini kita akan coba langsung teman-teman ya. Kita mau cobain langsung di sini. Gimana sih caranya supaya kita bisa membuat website dalam waktu mungkin 1 jam lebih dikit lah ya dalam PHP programming gitu ya. Nah di sini teman-teman perlu satu softwarenya adalah XMPP teman-teman. Nah XMPP ini ngebantu kita untuk simulate server ya atau mensimulasikan server real gitu ya ke dalam komputer lokal kita. Jadi teman-teman nggak usah khawatir nanti nggak usah beli hosting juga ya, belum belum perlu beli hosting juga, yang penting teman-teman bisa dulu baru nanti beli hosting gitu ya. Tapi kalau teman-teman mungkin udah punya hosting ya silakan, nggak apa-apa. Teman-teman juga bisa langsung nanti implementasi di hosting kalian gitu ya. Nah sekarang kita coba start Apache-nya. Nah Apache ini yang bisa simulate atau menggenerate script-script PHP nantinya teman-teman, atau mengkalkulate, mengcompute PHP-nya itu di Apache Web Server ini. Nah kemudian ada nanti MySQL gitu ya. MySQL ini untuk database, tapi kita tidak membahas database ya, karena kalau 1 jam itu nggak cukup. Nah kita akan coba dulu basicnya, kemudian nanti kita implementasikan ke dalam website itu seperti apa gitu ya. Bagi teman-teman yang ikut kursusnya silakan. Ini kursusnya udah murah banget teman-teman ya, 2 juta rupiah aja. Teman-teman udah dapat gimana caranya nanti buat website dengan menggunakan PHP yang ada admin areanya. Dan website itu mahal teman-teman kalau misalkan ada admin area. Ya minimal 6 jutaan lah gitu. Nah sekarang kita coba klik explore. Kemudian di sini kita coba cek htdocs. Dan di sini saya akan coba buat yaitu mungkin di sini adalah project 1 hour ya. Oke, seperti ini project 1 hour supaya lebih gampang. Mungkin namanya juga huruf kecil semua ya, jangan ada huruf besarnya supaya nanti gampang di call-nya atau gampang dipanggilnya teman-teman. Nah terus kemudian kita coba drag and drop ke Visual Studio Code nih teman-teman. Nah di sini Visual Studio Code-nya saya buka dulu, terus saya coba drag and drop seperti ini. Kalau ada tampilan seperti ini tinggal yes I trust the authors aja. Nah kemudian kita coba cek dulu di sini. Kita buat namanya index.php teman-teman. Nah jadi kalau teman-teman mau buat script PHP, ekstensinya itu harus .php teman-teman ya. Nah ada hal menarik dari index.php ini. Jadi index.php ini nggak sembarangan dibuat teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang udah pernah nyobain PHP berpikir kalau index.php ini harus dibuat kalau kita mau buat script PHP. Nah, sebenarnya enggak juga gitu ya. Cuma script index.php ini atau file index.php ini sangat penting. Peranannya adalah biasanya untuk meng-hide directory gitu ya, supaya directory kita itu enggak gampang dibobol hacker gitu ya. Ataupun pola pattern-nya dari file-file kita enggak gampang dijebol sama hacker juga, enggak gampang di-download script kita. Nah, ini fungsi dari index.php. Saya akan coba kasih tahu sedikit teman-teman ya. Nah, di sini kita akan coba buka. Nah, cara bukanya gimana? Cara bukanya itu teman-teman bisa langsung ke localhost teman-teman. http://localhost kemudian nama folder tadi. Foldernya kita project 1 tadi ya kalau nggak salah, kalau kita lihat project 1 hour. Oke. Nah, ini adalah project kita. Kalau kita nggak pakai index.php tadi teman-teman, misalkan saya coba tambahkan s di sini ya. Saya coba tambahkan s, nanti yang terjadi adalah seperti ini teman-teman. Yang muncul adalah list of directory. Nah, sebenarnya list of directory ini tidak akan masalah kalau misalkan bukan orang iseng
yang atau bukan hacker yang mengaksesnya gitu ya. Tapi kalau ini seorang hacker yang mengaksesnya, kalian bisa mendownload ini dengan sangat mudah gitu ya dengan widget, kemudian pola pattern dari file kalian itu dimasukkan, nanti akan mendownload semua file PHP kalian dan itu sangat berbahaya sekali ya teman-teman. Nah ini salah satu fungsi dari index.php itu ya. Caranya seperti itu dan juga mungkin bagi kalian mungkin bisnis gambar gitu ya, bisnis e-book gitu ya, supaya direktorinya nggak bobol dengan gampang ya seenggaknya index.php itu bisa mencegah gitu ya dari si hacker mengetahui pattern dari file kalian. Oke, kita akan coba lanjut untuk video selanjutnya atau untuk materi selanjutnya. Nah, di sini kita akan coba untuk belajar ketika belajar PHP pertama kali, yang harus kalian ketahui adalah gimana caranya output dari PHP-nya ini gitu ya. Nah, di sini PHP punya sintaks teman-teman. Nah, diawali dengan seperti ini ya. Tanda tanya PHP seperti ini, kemudian diakhiri dengan tanda tanya tanda lebih dari seperti ini ya. Nah, ini adalah basic sintaks dari PHP dan ini kita bisa bilang adalah perintahnya. Nah, jadi di sini ada perintah-perintah, teman-teman. Nah, yang paling penting untuk kalian ketahui pertama kali adalah gimana caranya untuk mengoutput tampilan dari PHP ini atau dari script PHP ini. Nah, di sini ada dua, teman-teman. Ada yang namanya print, ada yang namanya echo. Nah, teman-teman bisa gunain keduanya atau salah satunya pun nggak masalah. Yang pertama adalah echo misalkan. Nah, echo, kemudian teman-teman mau nampilin apa nih? Teman-teman mau nampilin kata-kata misalkan. Misalkan di sini saya ingin menjadi web developer. Seperti ini teman-teman ya. Kemudian kita coba save. Dan sekarang kita akan coba cek di dalam website kita. Kalau kita coba reload, nanti saya ingin menjadi web developer. Langsung tampil teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang mungkin sudah belajar HTML ataupun CSS, dan teman-teman ingin mencoba untuk masukkan script HTML-nya ke dalam PHP, bisa nggak gitu ya? Nah, ini akan jadi pertanyaan juga, bisa nggak gitu ya? Jawabannya adalah bisa, teman-teman. Bagi teman-teman yang mau belajar mastering web design juga ada ya kita kelasnya. Cuma 350.000, teman-teman. Silahkan daftar. 10 orang kita langsung jalan. Nah, di sini kita coba langsung ya. Misalkan kita coba cek H1. Kemudian di sini coba cek H1 juga. Saya akan coba save. Dan sekarang kita akan coba cek teman-teman. Ketika saya coba reload, nanti dia akan berubah menjadi tag H1 teman-teman. Ya, dia sudah berubah menjadi tag H1 di sini. Dan kita juga bisa membuat paragraf juga. Misalkan kita echo di sini, kita coba set paragraf. Seperti ini. Pertama misalkan. Oke. Nah, sekarang seperti ini kita coba cek, kita coba reload, nanti dia akan menghasilkan paragraf di sini. Oke. Akan tetapi best practice-nya bukan seperti ini ya, teman-teman. Nanti saya akan coba ajarkan best practice-nya itu seperti apa. Nah, sekarang teman-teman sudah bisa untuk menampilkan atau mengoutput dari script PHP kalian ke dalam website kalian seperti ini ya. Nah, sekarang saya ingin bawa kalian ke sedikit yang lebih mungkin bukan sedikit lebih sulit ya, sedikit lebih rumit gitu ya. Ya sama aja lah bahasanya. Atau sedikit lebih kompleks. Nah, di sini kita akan coba belajar tentang variabel, teman-teman. Nah, variabel di sini fungsinya adalah untuk penyimpanan sementara. Jadi, teman-teman misalkan punya teks seperti ini gitu ya. Dan ini ingin dipanggil berkali-kali. Nah, kita butuh penampung supaya nanti kita nggak manggil ini berulang-ulang gitu ya. Dan script kita jadi kelihatan kurang bagus. Nah, oleh sebab itu dibutuhkanlah variabel. Nah, variabel ini kita bisa mulai dengan tanda dolar, teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa mengakses dengan menggunakan tanda dolar, kemudian nama variabelnya. Nama variabelnya mau apa, gitu ya. Nah, ada beberapa aturan yang harus kalian penuhi ketika kalian membuat variabel. Nah, di sini saya langsung buat aja ya. Rule variable. Yang pertama adalah ketika kalian membuat variabel itu gunakan tanda dolar di awal
gitu ya, teman-teman. Yang kedua, di sini kalian tidak boleh menggunakan angka setelah tanda dolar ya. Tidak boleh ada angka setelah tanda dolar. Karena kalau ada angka nanti dia akan error seperti ini, teman-teman. Nah, dia akan error. Wajarnya dia harusnya seperti ini. Ya biru semua, tapi di sini mungkin warnanya akan berbeda ya di tempat kalian. Nah, tapi yang paling penting adalah setelah tanda dolar itu kita nggak boleh ada angka seperti ini. Karena dia akan terjadi error. Oke, yang ketiga di sini tidak boleh menggunakan spasi ya. Nah, jadi kalau misalkan kalian buat variabel seperti ini, misalkan nama saya gitu ya. Nah, ini tidak boleh teman-teman ya. Jadi kalau bisa digabung seperti ini. Gitu ya. Jadi teman-teman harus paham di sini tidak boleh menggunakan spasi. Nah, ini saya kasih contoh. Contohnya seperti ini. Oke. Nah, jadi nggak boleh ada spasi teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mau belajar, ini nggak boleh ada spasi. Kenapa? Karena nanti akan terjadi error ya. Nah, terus di sini dia itu sifatnya case sensitive. Sifatnya case sensitive. Nah, case sensitive ini seperti apa teman-teman? Case sensitive ini jadi nilai variabel A dengan variabel A besar gitu ya akan berbeda. Jadi nilai variabel A kecil dengan A besarnya akan berbeda. Kenapa teman-teman? Karena dia sifatnya case sensitive. Jadi kalau misalkan kalian di sini A sama dengan 10 gitu ya. Kemudian A besar sama dengan 5. Ketika kalian coba cetak A besar, maka akan terjadi 5 gitu, bukan 10. Walaupun ini sama-sama A ya. Karena dia sifatnya case sensitive tadi, teman-teman. Nah, di sini kita coba lanjut ya. Yang terakhir, boleh menggunakan underscore setelah tanda dolar. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan mau buat variabel seperti ini, misalkan nih contohnya, kita coba cek. Contohnya, misalkan teman-teman punya variabel nama variabel seperti ini, nah ini tidak masalah gitu ya. Nah, jadi sifat-sifat ini ataupun rule ini harus kalian pahami ya kalau ketika kalian ingin belajar PHP. Nah, sekarang kita akan coba implementasinya itu seperti apa. Misalkan contoh seperti ini ya. Kita sering banget kalau misalkan buat blog, kita punya title, teman-teman. Nah, title. Misalkan titelnya ini kita coba cek. Dia adalah cara membuat website gitu ya. Nah, cara outputnya gimana? Cara outputnya seperti yang tadi saya bilang. Kalian tinggal echo aja. Nah, di sini tinggal sebutin variabelnya, teman-teman. Oke. Nah, nanti di sini kita coba cek. Dia nanti akan tampil cara membuat website seperti ini ya, titelnya. Nah, terus biasanya juga selain titel ada apa lagi? Misalkan di sini kita coba cek tag misalkan. Tagnya misalkan di sini ada blog, misalkan ada website, ada misalkan di sini cara membuat website gitu ya. Nah, di sini kita bisa masukkan juga gitu ya. Misalkan kita coba echo di sini tag seperti ini ya. Dan pastikan kalian coba tambahkan break supaya nanti dia ada space ya, ada new line setelah titelnya. Kita coba cek. Nah, nanti dia akan seperti ini teman-teman ya. Nanti kita akan coba buat contohnya gitu ya. Nah, sebenarnya si variabel ini bisa mewakili database secara sementara gitu ya teman-teman ya. Jadi nantinya yang ada di variabel ini akan bervariasi teman-teman ya. Sesuai dengan yang di dalam isi database-nya. Jadi nanti kita bisa menggantikan ini dengan variabel yang ada di dalam database. Sehingga nanti website kalian itu dinamis. Dinamis itu maksudnya website dinamis seperti apa? Isinya bisa berganti-ganti gitu ya, sesuai dengan konten yang ada di dalam database. Karena sekarang yang kita buat ini masih statis, teman-teman. Jadi sekarang kalau teman-teman dibilang website statis itu seperti apa? Dia biasanya isinya nggak berubah-berubah. Ya gitu-gitu aja, gitu ya. Nah, kalau di script PHP ya seperti ini, gitu teman-teman. Nah, sekarang kita sudah tahu nih cara pakai variabel seperti apa, gitu ya.
Nah, terus selanjutnya apa yang harus kita pelajarin gitu ya. Tadi kita udah belajar cara outputnya, kita udah belajar cara membuat variabelnya gitu ya. Yang selanjutnya kita akan coba membuat apa? Kita akan coba membuat yang namanya function, teman-teman. Function. Nah, function ini fungsinya seperti apa? Function ini dia biasanya digunakan untuk sesuatu yang sifatnya berulang-ulang gitu ya. Digunakan untuk sesuatu yang sifatnya berulang-ulang. Nah, di sini misalkan yang sifatnya biasa berulang-ulang apa sih? Misalkan teman-teman membuat cetak tebal pada website. Nah, jadi membuat cetak tebal pada website itu seperti apa caranya gitu ya. Nah, misalkan biasanya kita menggunakan tag strong ataupun tag B pada HTML ya. Jadi biasanya cetak tebal itu seperti ini, teman-teman. B seperti ini atau strong. Nah, misalkan ini cetak tebal gitu ya. Strong seperti ini. Nah, misalkan kalian males nih buat seperti ini gitu ya, buat tag strongnya terus gitu ya. Lalu bisa nggak kita menambahkan function? Bisa gitu ya, nanti kita coba tambahin function. Nah, function sendiri sintaksnya itu seperti ini. Sintaksnya function itu seperti ini ya teman-teman. Jadi function, kemudian nama functionnya. Kemudian di sini kalian bisa, ini yang pertama ya. Pertama misalkan kalian pengen coba echo, misalkan ini adalah output dari function gitu ya. Nah, jadi perintahnya itu di sini teman-teman. Tadi kan kalau kita perintahnya di sini ya, bisa di luar ya. Nah, kalau function sini perintahnya itu bisa di sini ya. Nah, nanti cara panggilnya gimana? Cara panggilnya tinggal ketikin nama functionnya aja. Jadi kalau misalkan di sini nama function. Nah, kita coba cek kayak gini. Nah, habis itu nanti kalau kita coba reload, nanti dia akan keluar. Ini adalah output dari function, teman-teman. Nah, di sini misalkan saya coba kasih tag P aja ya. Nah, di sini juga sama, saya coba kasih tag P. Oke. Nah, ini adalah output dari function di sini. Jadi kita coba cek, dia nanti tampilannya seperti ini. Ini adalah output dari function. Nah, di sini kita bisa bikin function ini dinamis, teman-teman. Caranya gimana? Caranya di sini dengan memberikan parameter, teman-teman. Nah, parameter ini bisa menggunakan variabel. Nah, jadi lebih enak nih, teman-teman ya. Variabel. Nah, jadi nanti kita bisa membuat kontennya itu bervariasi dengan menggunakan function dan juga variabel. Misalkan di sini ya, misalkan di sini kita mau buat judul nih misalkan ya. Di sini saya akan coba buat function. Misalkan di sini saya akan coba buat judul gitu ya. Nah, di sini kita tinggal berikan parameter. Misalkan parameternya itu adalah judul, teman-teman. Nah, di sini kalian tinggal echo. Kemudian di sini saya coba kasih tag-nya H1. Nah, kalian bisa masukkan judul di sini. Kemudian di sini misalkan H1 lagi ya. Seperti ini ya. Jadi nanti dia akan menggenerate judul, teman-teman ya. Jadi kalian cukup panggil judulnya, kemudian masukkan di dalam sini judulnya ya. Nanti dia akan langsung masukkan dia di sini, gitu ya. Nah, kita akan coba cek, misalkan kita di sini ingin membuat judul, gitu ya. Di sini kita tinggal masukkan aja stringnya. Cara membuat website itu mudah dengan PHP, gitu ya. Kita coba save dan sekarang kita coba cek. Nah, ternyata dia langsung bisa membuat judul ya. Kita coba buat lagi judulnya, teman-teman. Misalkan di sini judul lagi. Nah, di sininya cara membuat blog sederhana dengan PHP. Gitu ya. Di sini kita coba cek. Nanti kita coba reload. Nah, dia langsung create lagi. Wah, ternyata mudah banget ya. Kita tinggal buat aja seperti ini functionnya, dia langsung bisa buat otomatis, teman-teman. Judul, kemudian di sini misalkan membuat website itu mudah, gitu ya. Nah, jadi kalau kita coba cek, nanti langsung ada ya, membuat website itu mudah. Nah, jadi dengan menggunakan 3 ini ya, function, kita tahu menggunakan functions, kemudian
kita tahu menggunakan variabel, kita tahu menggunakan output, kita bisa membuat project website, teman-teman. Nggak percaya? Kita cobain sekarang ya. Misalkan di sini saya akan coba buat beberapa halaman. Nah, di sini supaya lebih gampang lagi, kita akan coba buat nih, teman-teman. Ya, yang bagian sini ini saya akan coba saya izin untuk di komen ya, teman-teman. Nanti teman-teman bisa pelajari, ya. Kemudian saya akan coba buat kan ini teman-teman udah mengerti. Nanti saya akan coba ganti namanya. Namanya di sini saya akan coba ganti menjadi guideline, ya. Nih guideline kalian. Oke. Nah, sekarang saya akan coba buat index.php-nya lagi. Oke, di sini index.php. Ya. Oke. Nah, sekarang kita akan cobain untuk membuat website sederhana, teman-teman. HTML.25 ya, seperti ini. Saya akan coba buat CSS-nya dulu. CSS seperti ini, dan kemudian saya akan coba buat style.css. Lalu di sini kita akan coba buat yang simple aja ya, teman-teman. Kita akan coba buat halaman blog yang simple. Nah, di sini saya akan coba buat simple block, teman-teman. Kita akan coba buat simple block. Kita buat kerangka template-nya dulu ya, teman-teman. Jadi teman-teman harus buat kerangkanya dulu. Misalkan saya punya header di sini, kita punya header dulu ya. Kemudian di sini saya akan coba komen dulu ya, header. Kemudian di sini coba cn header. Nah, ini kalau misalkan teman-teman mau lancar desainnya, bisa ambil yang mastering web design ya. Itu murah banget, 350.000 doang. Gitu ya. Di sini kita coba set container gitu ya. Kemudian di sini kita coba cek lagi. Misalkan kita akan coba buat simple di sini ya. Misalkan navigasi, di sini nav. Dan di sini saya punya nav brand. Ini buat logonya, teman-temannya ini logo misalkan. Terus kita punya satu lagi adalah nav menu. Nah, kita punya menunya di sini. Misalkan di sini kita coba cek ini macam-macam ya. Ini ada home. Kemudian di sini ada about. Kemudian di sini ada contact. Kemudian di sini ada portfolio. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Jadi seperti ini. Kita coba cek seperti ini, dan sekarang kita coba cek di halaman websitenya. Nanti dia akan ada seperti ini, teman-teman. Nggak usah khawatir, ini belum kita styling ya. Nah, sekarang saya akan coba styling dulu sebentar. Saya punya header di sini. Kita coba cek dulu header. Nah, di sini kita coba cek untuk kontainernya. Kita coba cek di atasnya aja ya. Container. Kita punya max width 1200 pixel, kemudian width-nya kita punya set 90%. Kemudian saya akan coba set margin auto ya, teman-teman. Kita akan buat blok simple aja, tapi dia sudah ada menunya ya. Dan di sini untuk headernya sendiri kita akan coba buat nav. Nah, navnya ini saya coba display flex seperti ini ya, teman-teman. Kemudian kita coba set flex wrap-nya. Flex wrap ya. Kemudian di sini saya coba set justify contentnya space between. Kemudian kita coba set align itemsnya center. Oke, nah untuk judulnya tadi kita coba set dia menggunakan H1 dan juga A ya. H1 A. Kemudian sini adalah logo. Nah, sekarang kita coba cek dia akan seperti ini, teman-teman. Ya, oke. Kita coba embed dulu CSS-nya di sini. Kita coba link, kemudian CSS. Nah, kemudian di sini kita coba cek kontrol spasi. Di sini nggak bisa ya, kita coba set dulu. Dia itu CSS style .css. Nah, sini saya pastikan dulu untuk path intelligence-nya sudah terinstall atau belum. Oh, di sini belum ya. Kita coba install dulu path intelligence-nya ya, supaya dia gampang nanti buat nyari path-nya.
atau buat nyari lokasinya. Oke, nah ini kita coba cek lagi ya yang menggunakan path intelligence. Kontrol spasi, oh masih nggak bisa juga, mungkin perlu di restart ya nanti. Oke, kita coba chat dulu CSS style titik CSS. Nah, sekarang kita coba cek dulu teman-teman. Nah, dia sudah berubah ya, dia sudah di tengah seperti ini. Dan sekarang saya akan coba untuk set dulu ya untuk A-nya ya. Di sini untuk nav logonya kita coba set dulu untuk yang A-nya. Text decorationnya kita set none. Kemudian colornya kita set black. Terus ini juga sama untuk si nav menunya ya. Menu A seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita coba cek teman-teman. Dia nanti jadinya akan seperti ini. Dia akan seperti ini ya. Nah, ini A1 A nav brand ya tadi kita pakainya ya. Ya, nav brand. Oke, jadi nanti dia akan seperti ini. Kita coba cek. Nah, dia seperti ini. Kemudian saya akan coba kasih untuk si nav menunya. Kita akan coba kasih misalkan paddingnya 10 pixel. Seperti ini teman-teman. Jadi nanti dia ada space jaraknya di sini ya. Ya, jadi seperti ini. Dan saya akan coba menambahkan Google Font. Kita masih ada setengah jam lagi teman-teman ya. Google Font. Kemudian saya coba tambahkan Poppins. Di sini ya. Oke, saya akan coba pakai untuk yang Poppins semuanya ini ya. Saya akan coba pakai Ctrl C. Kemudian saya akan coba pakai di body ya. Dan di sini saya akan coba pakai di sini ya. Baru kemudian nanti yang bagian CSS-nya kita coba pindahkan ke body. Oke, kita coba cek di sini teman-teman. Marginnya saya akan coba nolin. Paddingnya saya akan coba nolin. Nah, bagi teman-teman yang mungkin mau mahir ya di CSS HTML, bisa ikutan kelasnya ya. Nah, nanti dia akan seperti ini teman-teman. Oke, logonya sudah jadi, ini juga sudah jadi. Kita akan coba buat, misalkan di sini ada halaman postingannya, ya. Kemudian di sini misalkan, ya kita buat halaman postingnya dulu ya. Simple. Nah, di sini kita coba cek dulu teman-teman untuk halaman postingnya. C posting. Kemudian di sini kita coba cek C and posting. Nah, di sini untuk postingnya sendiri kita coba set the posting. Kemudian di sini ada container. Lalu di sini kita coba set misalkan dia punya post. Nah, dia punya post title gitu ya. Kemudian di sini ada post content. Seperti ini ya. Nah, jadi ada post title, ada post content. Nah, di post title sendiri nanti kita akan coba buat menggunakan heading. Misalkan A1 kita coba set misalkan di sini cara membuat website dengan mudah gitu ya. Nah, di sini supaya gantinya kita bisa berbarengan, kita bisa pakai auto tag gitu ya, auto rename tag di sini. Jadi nanti kita bisa ganti dia secara berbarengan gitu ya. Misalkan ini kita coba ganti jadi H2, dia akan berganti H2 dua-duanya. Oke, kita ganti jadi H2 ya. Dan sekarang kita coba cek. Nanti dia akan ada di sini ya, teman-teman. Dia akan di sini. Supaya terlihat lebih oke, kita akan coba set dia ini di bawah gitu ya. Kita kasih space yang lumayan besar ke atasnya supaya nanti kelihatan lebih oke. Oke, jadi di sini kita coba set. Ya, di bagian sini kita coba set. Ya, kita coba set di sini misalkan posting. Kita coba tambahkan posting di sini. Saya akan coba kasih padding yang cukup besar. Misalkan 5%, 0. Nah, jadi nanti dia akan ada space-nya seperti ini ya. Nah, terus saya akan coba menambahkan di sini untuk kontennya. P, lorem ipsum ya.
Misalkan seperti ini ya, teman-teman. Kita coba cek. Nah, nanti dia akan seperti ini ya, teman-teman. Oke, dia akan punya postingan seperti ini. Dan kita bisa buat misalkan untuk H2-nya kita coba perbesar ya, teman-teman. Saya akan coba perbesar untuk H2-nya. Di sini untuk posting H2-nya, posting. Kemudian dia punya post ya, post. Di sini ada post. Kita coba lihat di sini ada post ya. Kemudian ada post title, di sini ada post konten. Ini saya pindahkan ke post konten ya untuk P-nya. Di sini ya. Nah, jadi dia nanti akan seperti ini, teman-teman. Ada post title, ada post konten. Nah, kita coba cek dulu. Nah, untuk postnya sendiri kita punya misalkan post title-nya. Nah, saya akan coba cek. Misalkan untuk post title-nya di sini post title H2. Untuk font size-nya, misalkan saya coba cek di 2,5 mm. Kita coba cek dia sebesar apa. Nah, jadi nanti seperti ini ya. Terlihat lebih bagus. Kemudian saya akan coba set line height-nya dia di 120%. Kemudian untuk post kontennya, kita coba cek ya. Titik post konten. Nah, di post kontennya kita coba cek misalkan post konten P. Kita akan coba cek line height-nya itu di line height 180% ya. Seperti ini kita coba cek dulu. Nah, nanti dia akan seperti ini. Oke. Nah, ini udah kelihatan oke ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan misalkan mau pakai read more silakan gitu ya. Nah, misalkan ini adalah teks kalian gitu ya. Kita coba cek dulu ya, teman-teman. Di sini misalkan teman-teman mau pakai read more nih, teman-teman. Misalkan mau pakai read more juga nggak apa-apa. Kita bisa pakai misalkan di sini post more seperti ini ya. Kemudian saya pakai read more atau baca selengkapnya lah ya. Ya sama aja, read more misalkan di sini kita coba cek. Nah, read more-nya ini misalkan kita coba style yang simple aja, teman-teman. Post more. Kemudian saya coba set letter spacing-nya 2 pixel. Kemudian teks kita coba cek ya di sini. Nah, jadi nanti dia akan seperti ini. Kemudian color-nya saya coba set black aja ya. Kita masih punya 28 menit, teman-teman, ya. Nah, seperti ini. Nah, nanti kita bisa buat kita sudah dapat polanya, teman-teman. Ya, nanti kita bisa buat untuk pola yang lain ya, gitu ya. Jadi kita bisa buat untuk pola yang lain. Nah, nanti untuk postnya kita akan buat ini ya, postnya. Nah, jadi postnya seperti ini. Kita akan coba buat. Nanti kita akan coba masukkan ke dalam variabel-variabel ya, teman-teman. Jadi dengan begitu nanti, dan kita juga akan mencoba untuk masukkan ke dalam function. Jadi nanti teman-teman akan lebih mudah ya, akan lebih mudah lagi untuk memanggilnya gitu ya. Nah, sekarang kita coba buat nih teman-teman. Ini udah jadi ya. Halaman ininya kita coba udah jadi gitu ya. Nah, sekarang kita cobain pakai variabel. Nah, misalkan di sini untuk variabelnya semua saya taruh di atas, teman-teman. Untuk variabelnya semua saya taruh di atas. Nah, saya menggunakan tag PHP di sini. Oke, ya. Kemudian misalkan di sini saya akan coba taruh misalkan untuk judulnya di sini kita akan coba buat judul 1, judul 2, judul 3 gitu ya. Jadi nanti ini sama saja seperti simulasi database gitu ya. Judul 1 misalkan. Di sini cara membuat website dengan mudah gitu ya. Cara membuat website dengan mudah gitu ya. Kemudian di sini ada judul 2 gitu ya. Misalkan membuat website dengan PHP tidaklah sulit. Kemudian di sini kita coba cek lagi judul 3. Misalkan di sini kita coba set belajar PHP itu hanya sebentar.
Oke ya. Nah, misalnya kita punya 3 judul di sini, teman-teman, ya. Kemudian untuk kontennya gimana? Untuk kontennya kita coba set juga untuk kontennya. Misalkan untuk kontennya di sini, konten 1 misalkan teman-teman mau set seperti apa. Misalkan di sini saya coba pakai untuk konten satunya, di sini saya coba generate lorem 20 kata misalkan. Nah, jadi seperti ini. Saya coba cek, masukkan dia di sini, ya. Dia akan seperti ini. Oke. Nah, sekarang untuk konten 2-nya, misalkan untuk konten 2-nya dia 30 kata. Nah, jadi saya bisa ketikkan lorem 30 di sini. Nah, jadi dia akan menggenerate 30 kata. Nah, ini saya coba cek seperti ini ya. Nah, kemudian di sini jangan lupa titik komanya, teman-teman. Nah, untuk konten 3, nah di sini kita coba cek misalkan lorem 40 kata misalkan, teman-teman. Nah, jadi di sini kita coba cek ya. Ada 40 kata. Konten 1, konten 2, konten 3 sudah. Nah, sekarang kita coba memasukkan ke dalam sini ya. Nah, ke dalam sini. Nah, caranya gimana? Caranya kita akan coba buat functionnya dulu nih, teman-teman. Kita coba buat functionnya dulu. Nah, di sini untuk functionnya sendiri kita akan coba buat ya. Namanya adalah functionnya itu untuk posting, teman-teman. Nah, functionnya untuk posting. Nah, karena kita di sini variabelnya ada 2, maka nanti parameter di sini ada 2 ya. Ada judul dan juga ada konten, teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Lalu nanti untuk yang ininya, polanya ini kita coba copy, teman-teman, ya. Untuk polanya ini kita coba cut aja, Ctrl X gitu ya. Nah, terus kita coba copy di sini, teman-teman, ya. Kita coba copy di sini, gitu ya. Nah, kita coba copy di sini. Nanti kita di sini tinggal tuliskan echo di sini ya. Terus tanda petik 1, teman-teman ya, tanda petik 1 dan akhiri di sini tanda petik satunya, ya. Seperti ini. Nah, setelah itu di sini teman-teman tinggal ganti yang bagian ini ya. Ini jadi variabel judul seperti ini ya, variabel judul. Dan di sini juga teman ganti juga nih yang ini. Ya, yang ini kalian ganti jadi variabel konten, teman-teman. Nah, tapi di sini kontennya dia nggak jalan nih karena dia nggak berwarna gitu ya. Nah, caranya gimana supaya dia jalan? Caranya di sini ini kita coba kasih titik koma seperti ini ya, jangan lupa. Nah, terus di sini kita coba tambahkan konkatenasi namanya, teman-teman. Atau penambahan string. Ini teman-teman tinggal kasih tanda petik lagi buat nutupin ya. Terus kasih titik. Nah, untuk yang bagian sini kebalikannya. Kasih titik dulu, kasih tanda petik lagi. Gitu ya. Nah, ini juga sama untuk yang di sini. Kasih tanda petik 1, titik. Ini tanda titik. Kemudian petik 1 seperti ini. Nah, ini kita coba save. Nah, sekarang gimana cara kita panggilnya ya? Gimana cara kita panggilnya? Nah, kita tinggal panggil di bagian sini, teman-teman. Ya. Kita coba panggil misalkan di sini PHP, misalkan di sini posting ya. Teman-teman tinggal masukkan judul 1, konten 1. Gitu ya, seperti ini. Kalian coba save. Di sini kasih titik koma ya, jangan lupa. Kita coba lihat. Reload. Nah, dibilang error nih, unexpected token function kata dia bilang di line 12. Kita coba cek dulu ya di functionnya apakah ada yang salah. Unexpected content function di line 12. Kita coba cek dulu functionnya sudah benar atau belum. Ya. Kalau kita lihat tadi di sini udah benar ya functionnya. Kita coba cek di sini kalau kita lihat kita tidak ada yang salah. Dia bilang unexpected katanya. Kalau kita lihat di sini. Syntax error unexpected token function 12. Oke ya. Nah, di sini kita coba cek dulu. Posting judulnya 1 udah benar. Nah, di sini kita coba cek dulu ya, teman-teman ya. Misalkan saya akan coba tampilkan dulu di sini. Posting misalkan. Di sini kita coba set testing gitu ya, untuk memastikan dia jalan atau enggak. Kemudian di sininya misalkan testing konten. Oke ya, kita coba cek dulu posting testing konten. Kita coba reload. Nah, syntax error unexpected token function. Nah, ini
apakah kita salah di bagian sininya gitu ya, postingnya, atau mungkin kita salah di bagian sininya. Sebenarnya nggak ada yang salah di sini ya kalau kita lihat ya. Biasanya ini terjadi kalau misalkan kita penulisannya salah di sini. Tapi kalau di sini kita lihat kita benar ya penulisannya, atau mungkin formattingnya yang salah. Kita coba cek dulu. Ini echo. Kita coba tes dulu ya. Saya akan coba tes dulu untuk yang kompleks ini. Saya akan coba cut ya. Saya akan coba taruh dia di sini. Cuma saya komen teman-teman. Ctrl/. Nah jadi caranya seperti ini ya. Kita coba cek dulu apakah dia bisa atau enggak. Testing seperti ini. Kita coba cek dulu ya. Kita save dulu atau kita kasih di sini langsung judul 1. Di sini judul ya. Dan di sininya juga kita kasih misalkan konten seperti ini. Nah, kita lihat dia jalan atau enggak. Reload. Nah, dia enggak jalan nih, teman-teman. Berarti memang yang jadi masalah itu di bagian functions-nya. Nah, di sini kalau kita lihat, kita sudah sesuai ya functions-nya. Enggak ada masalah di syntax functions-nya. Dan di sini juga kita panggilnya juga sudah benar. Lalu kenapa dia nggak bisa terpanggil gitu ya? Nah, bisa jadi satu nama functions ini bisa jadi sudah terreserve gitu ya. Nah, misalkan kita coba ganti dia jadi artikel. Oke ya, kita coba cek dia artikel di sini. Nah, kemudian di sini kita coba set lagi dia artikel. Dan untuk yang bagian bawahnya juga kita coba cek dia artikel ya. Nah, sini udah masuk ke PHP. Oh, di sini saya lupa teman-teman. Sepertinya dia nggak jalan. Oke. Kita coba cek dulu ya. Ini buat pembelajaran juga ya. Jadi ini sekaligus kita ngeliat errornya juga. Nah, di sini kalau misalkan kalian lupa gitu ya. Kalian lupa misalkan lupa untuk menambahkan titik koma di sini, maka yang kejadian akan tadi ya, seperti itu ya. Nah, di sini ternyata saya lupa memberikan titik koma, teman-teman. Simple like that. Jadi sesimpel itu gitu ya. Dia akan terjadi error. Tapi nggak masalah, nggak usah takut. Kita coba cek dulu ya di sini. Posting judul 1, konten 1. Kita coba cek harusnya dia tidak terjadi error. Dan sekarang ini bisa ya teman-teman. Nah ini testing konten itu yang tadi ya. Yang tadi. Nah ini kita coba cek untuk testing kontennya. Kita masih ada sisa waktu banyak ya. Masih ada sisa waktu sekitar 18 menit. Dan kita sudah membuat polanya seperti ini. Dan di sini tadi cuma kurang titik koma aja ya teman-teman. Nah sekarang ini saya coba hapus karena ini mengganggu tadi ya. Yang ini ya, kita coba cek lagi. Nah sekarang dia sudah benar. Kita coba ganti ya sekarang. Kita coba tambahkan teman-teman. Kita coba tambahkan posting, ganti ini jadi judul 2, konten 2. Oke. Dan sekarang kalau kita coba lihat, dia nanti akan seperti ini. Ya. Kemudian kita tinggal ganti lagi dia jadi konten 3 dan judul 3. Judul 3 misalkan. Nah, sekarang kita coba cek. Lihat. Nah, nanti dia akan seperti ini, teman-teman. Ya. Dia nanti akan seperti ini. Oke. Nah, sekarang kalian sudah bisa membuat blog sederhana di sini ya. Tapi kalian belum bisa menampilkan halaman singlenya. Nah ini kita akan bahas di kursus ya, halaman singlenya seperti apa cara membuatnya. Dan supaya lebih afdol lagi kita tambahkan footer untuk copyrightnya ya. Di sini teman-teman, supaya kalian bisa menjadikan website ini sempurna. Footer and footer. Kemudian di sini kita coba kasih footer, container ya. Kemudian di sini kita coba kasih misalkan copyright. Ya, misalkan di sini 2022 Codeners ya. Dan copy 2022 all right reserve ya. Kita coba cek sekarang. Nanti dia akan ada seperti ini ya. Dan ini menjadi komplit ya, teman-teman. Dan kalau misalkan mau tambah lagi untuk yang konten 3 sudah ditambahkan ya. Jadi seperti ini. Nah, harusnya kalau misalkan kita coba klik dia ke
halaman lain ya, ke halaman singlenya dia ya. Nah, ini nanti kita akan coba bahas di kursus kita gitu ya. Jadi teman-teman bisa ikutan Rp2.000.000 gitu ya biayanya. Kalian tinggal daftar aja via WA yang nanti saya siapkan di description video ini gitu ya. Dan untuk membuat website dengan PHP ini nggak susah teman-teman ya. Dan untuk membuat halaman nanti yang ada admin areanya itu juga nggak susah. Yang penting kita tahu konsepnya itu seperti apa. Bahkan di sini kita cuma buat variabel, kita cuma tahu cara bikin function, dan ternyata kita bisa buat blok langsung ya, seperti ini. Apalagi kalau kalian tahu banyak gitu ya. Yang penting konsepnya kalian tahu cara buatnya seperti apa. Oke teman-teman, terima kasih banyak udah nonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.